Salam, selamat pagi, selamat berjumpa melalui Refresh edisi Sabtu 17 Juli 2021. Karena itu, mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali aktivitas hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya siapkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-28. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes yang mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwiranya dan orang-orang terkenal di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kekayaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya siapkan firman Tuhan kita renungkan pagi ini, dipilih dan dikuduskan dalam Kristus. Kisah Yohanes dibunuh sangat menarik karena ada 3 pribadi yang terlibat di dalamnya, yaitu Herodes, Herodias, dan putri Herodias. Ini memang berawal ketika Yohanes menegur Herodes bahwa tidak baik dan tidak halal dia mengambil istri Filipus saudaranya menjadi istrinya. Ketika itu Herodias mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes dan muncullah dendam di dalam hatinya. Tetapi tidak ada dasar yang kuat bagi Herodes untuk membunuh Yohanes karena Yohanes itu orang baik dan suci, dan karena itu Herodes harus menjaganya. Dan Herodes meminta kepada putri Herodias supaya Herodes meminta kepada putri Herodias apa saja yang ia inginkan, termasuk setengah dari kekayaannya. Lalu putri Herodias pergi bertanya kepada Herodias, dan Herodias mengatakan, minta kepala Yohanes Pembaptis. Lalu putri Herodias meminta, berikan aku kepala Yohanes Pembaptis dan taruh di talam.
Itu dijelaskan dari ayat 20 sampai ayat 25 dan selanjutnya ayat 26 sampai 28 di situ Herodes sedih. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia memanggil pengawalnya dan memenggal kepala Yohanes di penjara dan menaruhnya di talam, lalu memberikan kepada putri Herodias dan putri Herodias memberikan kepada Herodias. Itulah akhir dari dendam, yaitu pembunuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal menjadi pembelajaran iman dari kisah ini. Yang pertama ialah bahwa dendam sangat berbahaya. Dendam ibarat iblis. Dan yang kedua bahwa oleh dendam setiap orang selalu berusaha mencari jalan untuk melampiaskan dendamnya. Dan yang berikut ialah dengan dendam, ketika belum terlampiaskan atau tidak terlampiaskan, maka itu akan mengganggu jiwa kita dan juga akan mengancam nyawa sesama kita. Yesus sudah mempelopori praktik kasih dan cinta dalam hidup ini. Yesus mencintai, mengasihi semua orang termasuk orang yang membenci dan memusuhinya. Dan apa yang terjadi? Dunia memperoleh selamat. Saudara-saudara, itu artinya bahwa Yesus telah mengajar kita dan sementara mengajar kita. Mari menaruh cinta dan kasih kepada siapapun termasuk orang yang memusuhi dan membenci kita. Dan jangan menaruh dendam. Yesus mengajarkan bahwa dengan cinta dan kasih kita dapat memelihara kemurnian jiwa kita, memelihara keselamatan sesama, memelihara keselamatan semua orang, dan juga menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam hukuman, bahkan orang-orang yang tersisihkan. Dan itulah arti dan makna dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus-menerus memohon kepada Yesus untuk mengajar kita menaruh kasih dan cinta kepada siapapun. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan menjadi pendengar pelaku firman Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kasih dan cinta kepada semua orang dan membuang dendam. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan angkat beban-beban pergumulan, yang bersuka cita dengan berbagai berkat yang mereka alami. Biarlah semuanya dijalani dengan penuh ucapan syukur. Berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, melayani, dalam mempersiapkan pelayanan pada ibadah hari Minggu besok. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Berdoa untuk TNI dan Polri. Berdoa para dokter, para medis, para relawan. Pakai mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab secara khusus dalam memutus rantai COVID-19. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini bersama-Mu. Kami aman, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat beraktivitas hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.